السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berada pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan insya Allah bersama orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita senantiasa bersama-sama, sepenuh jiwa, sepenuh hati, bersungguh-sungguh bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meninggalkan segala apa yang dilarang dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah pada beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan dengan kita dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah SAW, membersamai hari-hari kita dengan Al-Quranul Karim, membersamai hari-hari kita dengan membaca petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mulia itu telah pergi meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Jasad mulia itu hari ini telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan, ya kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, maka siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, jangan kita pernah sekali-kali menjauhi atau membuat kehidupan kita jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba-hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada bulan ini kita masih berada pada suasana di mana negeri Indonesia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah berupa nikmat kemerdekaan yang bertepatan pada bulan Agustus, yaitu pada tahun ini bertepatan pada 78 tahun Indonesia telah merdeka. Maka satu nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kita senantiasa selalu taat dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bahasa Arab, bahwa yang dimaksud dengan kemerdekaan disebut dengan namanya al-hurriyah. Orang yang merdeka disebut dengan namanya al-hurru. Orang yang tidak merdeka disebut dengan namanya al-abdu. Jadi al-hurru lawan katanya adalah al-abdu, yaitu orang yang merdeka lawan katanya adalah hamba. Sebagaimana kita mendengar di dalam Al-Quran, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi, yang merdeka dengan yang merdeka, yang hamba dengan yang hamba. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat dirahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ada dua. Ada manusia yang merdeka dan ada manusia yang menjadi hamba dari manusia. Manusia hanya diperkenankan menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak boleh menjadi hamba daripada yang lain. Manusia tidak boleh menjadi hamba hawa nafsu. Begitu juga manusia tidak boleh menjadi hamba manusia. Begitu juga manusia tidak boleh menjadi hamba setan. Begitu juga manusia tidak boleh menjadi hamba syahwat. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kedudukan manusia sebagai hamba Allah adalah kedudukan yang paling tinggi dan paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, ada ayat yang menarik tentang kemerdekaan ini, yaitu di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 35. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, Iz qalat imra'atu Imrani rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Yang artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada di dalam kandunganku menjadi orang yang muharrar, menjadi orang yang merdeka. Inilah perkataan daripada istri Imran. Kemudian dia mengatakan, orang yang merdeka ialah orang muharrar, orang yang hanya menghamba kepadamu, maka terimalah nazarku ini. Para ulama tafsir mengatakan, menjelaskan tentang ayat ini, bahwa istri Imran merupakan ibunda Maryam, yaitu Hanna binti Fakut. Nabi Zakaria menikahi saudari Hanna, sehingga Maryam adalah keponakan daripada Nabi Zakaria. Dan istrinya Imran berarti secara otomatis menjadi neneknya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ada kata muharrar, yaitu merdeka, hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna merdeka dalam ayat ini ialah orang yang hanya menghamba kepada Allah semata, terbebas dari belenggu manusia, terbebas dari penghambaan kepada sesama hamba, dan hanya menghamba kepada Allah semata. Sehingga ada satu kisah yang menarik pada saat zaman sahabat mulia, yaitu ketika terjadi perang Qadisiyah. Di sana kita akan melihat bagaimana sebuah ucapan dari seorang sahabat mulia ketika mereka berada dalam perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah terjadi pada tahun 636 Masehi. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
mengangkat seorang panglima perang, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mengirim utusan kepada Raja Persia yang waktu itu panglimanya diwakili oleh Panglima Rustum. Maka pada saat kesempatan itu, sahabat mulia yang diutus adalah seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir. Mari kita lihat apa dialog Rib'i bin Amir bersama Panglima Rustum, Panglima Raja Persia pada Perang Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Sesampai di sana, di istana Raja Persia, Panglima Rustum bertanya kepada utusan daripada kaum muslimin. Rustum berkata, apa yang membuat kalian untuk datang ke negeri kami? Maka Rib'i bin Amir menjawab, Allah ibta'asana linukhrijakum min daikid dunya ila syi'atiha. Yang artinya, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan terhadap sesama hamba kepada penghambaan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia kepada keluasan negerinya, yaitu negeri akhirat yang abadi, daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam. Maka kami diutus untuk menyeru kepadanya dan seterusnya hingga kami memperoleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Panglima Persia bertanya, yaitu Panglima Rustum bertanya kepada sahabat mulia Rib'i bin Amir. Dia penasaran, kemudian mengatakan, kalau begitu, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian kepada kalian? Rib'i bin Amir pun menjawab dengan tegas, Allah telah menjanjikan kepada kami, yaitu surga bagi siapa saja yang mati berjihad di dalam memerangi orang-orang yang enggan untuk tunduk dan taat beriman kepada Allah. Kemudian kami memperoleh kemenangan atau kami mati dalam keadaan mulia. Maka kalau kita memperhatikan dialog Rib'i bin Amir ini, maka kita bisa memperhatikan bahwa kemerdekaan yang dimaksud sesungguhnya adalah yaitu terbebas dari penghambaan kepada sesama hamba, dari penghambaan kepada sesama makhluk, menuju hanya menghamba dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, kalau kita hari ini sudah merdeka dari penjajahan fisik, apakah kita sudah merdeka secara yang sesungguhnya? Sementara kita lihat hari ini, 78 tahun Indonesia merdeka, kehidupan kita semakin terasa sulit. Mungkin dikarenakan kita jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari kita mensyukuri kemerdekaan dengan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita melihat hari ini kehidupan semakin sulit, harga-harga BBM selalu melambung tinggi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, narkoba, dan berbagai macam problematika masyarakat semakin mengerikan kalau kita lihat dan saksikan di dalam berita-berita televisi. Maka perlu kita bertanya, sudahkah kita merdeka dalam makna yang sesungguhnya? Di mana hari ini juga kita melihat hampir 80% sumber daya alam Indonesia malah dikuasai oleh perusahaan asing. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini memang mau merdeka dengan yang sesungguhnya, tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita tunduk dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan begitu kita akan termasuk sebagai hamba abdan syakur, hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk sebagai hamba yang kufur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelas mengatakan di dalam ayatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan nikmatku, pasti akan bertambah. Tetapi jika kamu engkar kepada nikmatku, maka ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Ma'asyiral muslimin
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menjadi hamba-hamba yang mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan kita mensyukur segala nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Allah memberikan kita nikmat umur. Allah memberikan kita nikmat usia pada tahun dan bulan ini kita masih bisa bernapas. Pakailah nikmat usia itu. Pakailah nikmat yang diberikan oleh Allah itu, baik rumah, kendaraan, uang, jabatan, handphone, dan segala macam potensi yang kita miliki. Semuanya kita pakai untuk taat, tunduk, patuh, beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua itu ketika kita kembali, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar, mungkin hanya 70-60 tahun. Bila waktunya tiba, lalu kalau kita tidak mempersiapkan diri, apa amal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau bukan kita beriman dan bertakwa kepadanya? Karena kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah jelas mengatakan di dalam Quran surah Al-Jumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surga zumara. Kata para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan zumara adalah secara berkelompok dan berjamaah. Jadi kita insya Allah akan masuk surga secara beramai-ramai dan berjamaah. Sebagaimana juga Allah mengatakan di dalam Quran surah Al-Jumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam jumara. Bahwa kami akan memasukkan orang-orang yang kafir ke dalam neraka jahanam secara berjamaah. Jadi jangan dibayangkan kalau kita nanti akan masuk surga secara jalan sendiri-sendiri. Itu tidak ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk surga secara berkelompok, secara berjamaah sesuai dengan amal kita selama kita hidup di dunia. Nanti di akhirat malaikat akan memanggil mana golongan orang-orang yang suka bersedekah, mana orang-orang yang suka salat tahajud, mana orang-orang yang suka salat duha, infak, menyantuni anak yatim. Maka mereka akan dikumpulkan, lalu kemudian mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya secara berjamaah. Oleh karena itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, pegang teguhlah kunci itu, karena kunci satu-satunya untuk kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Allah menyampaikan ada dua kunci bagi kita, yang kalau kunci ini kita laksanakan, insya Allah kita akan memperoleh keberkahan, dan inilah rumus kebahagiaan dunia akhirat. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andai satu penduduk negeri beriman, tunduk dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik dari seluruh penjuru langit maupun dari penjuru bumi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Bahkan kita berharap tidak cukup sampai di situ. Karena kecintaan kita kepada Al-Quran, karena pengamalan kita kepada Al-Quran, karena perjuangan kita memperjuangkan isi Al-Quran, kita adalah orang-orang yang termasuk berhak mensyafaatkan 70 orang daripada anggota keluarga kita di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallah. Walaupun fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim.